tirai yo sayang, bawa yo mama, dibawa-bawa tirai yo sayang. Bujang dogadi yo mama, banyak mainkan. Bujang dogadi yo mama, banyak mainkan. Malam-malam ketigo yo mama, malam-malam baja punya sayang. Malam-malam ketigo yo mama, malam-malam baja punya sayang. Marah pulai tiba yo mama, anak darotaku. Marah pulai tiba yo mama, anak darotaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, nanggadang bata batua, bunda kandung, serta saudara-saudari kami yang kami muliakan. Terlebih dulu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta para hadirin sekalian, yang mana pada malam hari ini telah dapat hadir di ruangan ini dalam rangka memeriahkan hari pernikahan rekan kami saudari Hesna Tahir dengan Eryadi Basar. Sebelum kita mulai acara ini, kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan kurnia-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Semoga niat suci kita pada malam hari ini yang datang beramai-ramai untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal dan akan menjadi amal ibadah yang baik hendaknya di sisi Allah. Kami atas nama Silang Nama Bangka Kerajaan Nama Pokok mengucapkan ribuan maaf kepada para hadirin sekalian, yang mana seharusnya acara kita mulai pada jam 7, tetapi berhubung karena sesuatu hal memang tidak disengaja, maka acara kita baru bisa kita mulai pada jam 8.20 malam. Semoga dengan keterlambatan tersebut tidak akan mengurangi arti daripada pertemuan kita pada malam hari ini, dan hendaknya acara yang akan kita laksanakan nanti akan meriah sebagaimana yang kita harapkan. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan dari protokol, kemudian yang kedua kata sambutan dan nasihat dari pihak mempelai wanita, yang ketiga kata sambutan nasihat dari pihak mempelai pria, yang keempat kata sambutan dari pihak tamu dan undangan, yang kelima pembacaan doa perkawinan pada kedua mempelai, dan yang keenam jeda serta penutup. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, acara pertama adalah
kita anggap selesai pembukaan dari protokol yang telah berlalu sebentar ini. Dan yang kedua, kita masuki acara kata sambutan dan nasihat dari pihak mempelai wanita. Untuk acara ini, kami mohonkan dengan hormat orang tua kami, yaitu Bapak Buya Nurdin Muhammad yang akan memberikannya. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan kedua anak kami mempelai yang kami hormati, izinkanlah saya atas nama keluarga dari mempelai wanita pada malam ini dirasmikan perkawinan antara Hesna Tahir BSS dengan Redi Basar. Maka kami atas nama keluarga wanita, baik sebagai mama, kakak, angku, nenek, dan bapak, menyampaikan kepada Hesna Tahir yang mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan di dalam pergaulan hidup Ananda nanti. Sebagaimana dipesankan Tuhan di dalam surat Rum, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Dia telah menjadikan kamu dari dirimu berpasang-pasangan, supaya kamu nanti akan tenang, tentram, dan dijadikan antara kamu jalinan kasih sayang dan rahmat dari Allah. Sebenarnya pada demikian itu adalah suatu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Ananda Hesna Tahir pada hari ini semuanya Ananda yang diharap-harapkan. Darilah oleh Ananda hai kemanakan kami di dalam pengalaman hidup manusia. Hanya sekali hidup yang bahagia, yaitu di saat Ananda berjumpa dengan pria suamimu. Sesudah itu tidak ada lagi. Kalau terjadi hal yang pelik di dalam hidup, pisingkan mata Ananda sejenak, pulangkan kembali masa yang sekarang. Kami berkumpul bersama-sama dengan Ananda di sini, menjadi saksi mata, memberikan doa restu supaya kapal hidup Ananda selamat sampai di pulau yang Ananda cita-citakan, membuahkan hasil yang baik untuk keluarga, ibu dan bapak, korong dan kampung, masyarakat kita. Yang terakhir sekali, apabila Ananda nanti mungkin berjauhan tinggal dengan kedua orang ibu bapak Ananda, jangan lupa Ananda menjenguknya sekali-sekali, karena orang tua itu makin tua makin rindu kepada Ananda. Dan kirimilah surat dengan angin untuk pelibur hatinya. Demikianlah yang dapat pesan kami sampaikan kepada Ananda. Semoga
apa yang telah dididikkan, diajarkan oleh ibu bapa, mama, kakak dan famili kepada Ananda pada hari ini sudah selesai. Sudah kami serahkan kepada suami Ananda. Demikianlah Ananda, semoga Ananda dan kemanakanda dapat memegang erat-erat. Kalau siang jadikan tongkat, kalau malam jadikan kalang hulu untuk berlindung pagi dan petang. Kepada Allah jangan lupa, ingat-ingat selalu hari. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Hai orang-orang yang beriman, diseru Tuhan, bila bertemu halangan-halangan agama itu hanya obatnya dua. Pertama, tetap iman. Kedua, ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menang. Demikianlah lebih dan kurang. Saya minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa dari selungkap, dari seluruh perangkatnya, karib kerabat, sanak famili, teman sejawat, dosa dari Talago Payakumbuh dan seluruh peringkatnya, karib kerabat, sanak famili, handai dan tolan. Pendeknya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir semuanya, pada hari ini kepada kami diminta oleh protokol mewakili keluarga pria yang pada hari ini kita resmikan perkawinannya. Kita mulai sajalah acara ini untuk segera dapat sampai kepada tujuan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, terutama kami tujukan kepada anak kami Eria di Basar. Ada suatu syair Arab untuk dapat kita kenal bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak kami dan untuk kita bersama-sama. Ma kullu ma yatamannal madriku. Itu nama yang berbulan-bulan kira-kira. Bukan saya wa'lam alamat. Wa'lam ala wa'lam. Wa'usawu bi'alain. Bukan saya para kali pula mengalaminya, kemudian dilahirkan. Setelah anaknya lahir, enak saya dari dalam. Setelah dia kecil, bukan main saya aku dari bapaknya. Bukan main saya, jangan ada lagi. Binatang yang saya akan merusak pada kebiasaannya. Satu kali aku tidak boleh mendekat kepadanya. Berbulan-bulan harus dilaksanakan oleh kita, hai anakku sekalian. Sesudah berbulan-bulan bertahun-tahun lagi, setelah sampai di sekarang anaknya disekolahkan. Bukanlah sekolah SD saja, tetapi SMA juga mungkin. Dari SD ke LT, dari LT ke SMA, kemudian ke perguruan tinggi. Bukan main banyak yang telah disebarkan. Saya punya serikulan yang telah diberikan kepada anak kami, anak saya. Maka pada saat sekarang, dan insya Allah, anakku hari ini telah mempersunting anak saya. Pikirkanlah berapa payah ibu bapanya mengatur, berapa payah ibu bapanya mencerdaskan. Tidak sedikit uang dihabiskan, tidak sedikit tenaga yang telah dikeluarkan. Sekarang dengan satu ucapan akad nikah, anaknya sudah dapat kamu ambil, anaknya sudah dapat kamu menjadikan istri, dapat kamu percaya sebaik-baiknya. Namun anakku Eria di Basar, manakala pada satu saat ibu dan bapaknya mendapat sakit kepala, bening kepala, sakit perut atau ada pada Surabaya, cepat kamu istri wahai anak. Mari kita pulang melihat ibu bapak. Kabarnya ibu bapak sekarang sudah tidak sehat. Begitulah anak-anak yang baik.
kawin dengan anaknya, kita pikirkan ibu bapaknya. Tidak kita hanya berkawin anak kita itu menurut hati kita saja, tapi pikirkanlah bahwa anak itu diberikan oleh orang tuanya kepada kita sebagai tanggung jawab dan tingkat sampai selamat akhirat. Anakku dari ibadah, selain daripada apa yang kita katakan tadi, hendaknya dapat kita bayangkan bahwa kalau sesuatu yang telah kita laksanakan selama ini antara anak diri dengan saya selama dalam pergaulan ada suatu sahih yang diberikan oleh almarhum Imam Syafi'i sebagai pejabat besar yang telah saya kenang-kenang dapat kita pikirkan bagaimana baiknya untuk melada dunia yang seperti ini. Apa katanya? Aina menurut aku hanya disabilitas kama anak ayat suku di masalahnya walau dihadapkan dengan layak amun walau awal dengan malah rawiyah faidah ini kawan tadi wa'idana an mutafani an kanah. Apa katanya? Aina menurut aku hanya disabilitas terbuka mata kita itu menutup segala barang yang kurang-kurang. Sama saja dengan bagaimana air ujaran air kami kama anak air kopi, sebagaimana mata itu membuka segala air. Waisan ini kita meminta kawasan, waisan ahad salfani al-janahya. Kalau saya sudah datang, dapat datanglah kalau tidak akan jauh daripada saya. Tapi kalau kita datang, tak usahlah kamu mencari, kamu tidak akan dapat kamu jawab. Dan demikian kata Imam Syafi'i kepada kita bersama-sama, terutama kepada anak-anak ayat besar, ayat besar, bahwa masa kita itu menutup segala air. Apabila air tidak kita nampak, kita akan kawin. Oleh karena demikian, maka kita pada suatu harus memiliki air. Kalau kita sudah membaca air, tidak kurang. Oleh karena demikian, jangan kita coba lagi membuka air ini kepada orang lain. Jangan kita lagi membuka air keluarga orang lain. Jangan kita membuka air orang tua orang lain. Kalau kita membuka air orang tua kita pada orang lain. Kalau kita adalah mendapat kita. Bapak-bapak mendapat kalian. Dan hal yang menjadi itu, bagaimana kita sudah menjalani bersama-sama bahwa kedua mempelai sekarang ini. Para saudara sekalian, sebagaimana sudah kita alami, bagaimana yang kita katakan tadi, apabila segala sesuatu itu tidak dapat kita capai dengan cepat, masalah cepat itu bukanlah masalah, lambat laun akan dapat juga, cuma masalahnya sekarang atau masa depan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian dari itu kami menginginkan lagi supaya Ananda Aryadi Basar, sebagaimana apa yang diberikan oleh Buya yang telah bicara pada yang pertama sekali tadi, supaya banyak-banyak belajar pengetahuan agama. Taat-taat salat. Kalau kita kurang taat, supaya istrinya menegur. Kalau istrinya kurang taat, supaya suaminya menegur. Dengan demikian akan dapatlah saling pengertian yang baik untuk membawa dari dunia sampai ke kampung akhirat. Kemudian lagi, sebagaimana yang katakan tadi, kata sambutan ini tidak akan diberikan dengan panjang, oleh karena acara kita sudah terulur lebih beberapa jam, maka dari itu kami tidak akan memanjangkan kata sambutan kami. Cuma sekali lagi, kami atas nama keluarga pria sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin semua, terutama sekali kepada bapak-bapak pimpinan karyawan dari BNI 46 cabang Bukit Tinggi dan wilayah 2 Sumbar Riau, bapak-bapak dan saudara-saudara pimpinan BPD Sumbar dan BPD cabang Batu Sangkar. Moga-moga dengan kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian itu, acara kita pada malam ini meriah jadinya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak
ibu-ibu hadirin hadirat dan adik kami Ena dan Eri, syukur alhamdulillah kita hadapkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini telah berlangsung malam pernikahan anak kita Ena dan Eri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sebagai ujung lidah sambungan kata dari para tamu yang hadir pada malam hari ini, di mana tamu-tamu yang terdiri daripada bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang mulia, dan juga terdiri daripada sanak saudara dari kedua pihak mempelai, pun juga daripada undangan rekan-rekan daripada kedua mempelai yang pada malam ini ikut hadir. Saya ditunjuk sebagai ujung lidah sambungan kata. Terlebih dahulu saya minta maaf kepada para tamu yang hadir yang saya wakili apabila apa yang saya sampaikan pada malam ini tidak berkenan dan tidak sesuai dengan hati nurani daripada bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan disampaikan. Karena maklumlah, setiap manusia itu berlain pendapatnya dan berbeda apa yang dipikirkannya. Karenanya saya minta maaf lebih dahulu apabila tidak sesuai dengan keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu tamu yang saya wakili. Malam yang tenang ini, pada malam yang baik ini, kita merayakan dan pesta perkawinan anak kita Eri dan Ena. Ketahuilah adik-adik Ena dan Eri bahwa pada malam hari ini di hadapan saksi yang demikian banyaknya beratus-ratus tamu dan di hadapan orang tua sendiri, saudara telah mengikat suatu kontrak perjanjian untuk hidup bersama, untuk melaksanakan dan mengharungi lautan dengan bahtera kehidupan. Bahtera kehidupan yang akan saudara tempuh penuh onak dan duri. Kita sama-sama mengetahui dan telah kita alami bahwa pada kira-kira setahun 2 tahun setelah perkawinan itu adalah tahun-tahun percobaan bagi pengantin baru. Pada saat-saat tersebut sering terjadi hal-hal yang merupakan penyesuaian diri antara si istri dan suami. Tidak jarang terjadi kegagalan dalam satu bahtera rumah tangga pada permulaan 1 tahun dan 2 tahun bahtera itu berlayar. Hal ini harus diingatkan benar-benar. Tidak saja kegagalan itu terjadi pada anak sudah ada atau telah terjadi suatu ikatan hubungan dengan adanya anak, tetapi malah justru pada saat sebelumnya itu sering terjadi cobaan-cobaan untuk dalam proses penyesuaian diri antara si istri dan si suami. Hal ini haraplah adik-adik keduanya memahaminya. Benar, sejak kecil Ena dan Eri kami kenal adik dan berbudi halus. Namun demikian pada saat-saat demikian sering terjadi cobaan-cobaan. Bagaimanapun pemerintah mengatur hal-hal kerukunan dalam rumah tangga dengan adanya undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah. Namun demikian, seorang ahli mengatakan bagaimana mengatur seseorang atau satu bangsa itu kalau memang bangsa itu sendiri tidak bisa diatur. Dan begitulah pula bagaimana bisa pemerintah mengatur suatu perkawinan, bagaimana pemerintah mengatur suatu dengan peraturan pemerintah dan sebagainya kalau memang orang itu sendiri tidak bisa diatur. Karenanya kitalah yang lebih dahulu mengontrol diri kita, build-in control lebih dulu kepada diri sendiri, bagaimana kita harusnya berperilaku, bertindak, dan barulah kemudian peraturan menyusul untuk mengatur segala sesuatunya. Karena kalau dari diri itu tidak muncul satu perilaku yang baik dan jujur, bagaimanapun peraturan tinggi dan baiknya, tetapi malah sering terjadi peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Kalau sudah sampai demikian, maka tidaklah akan tercapai suatu kerukunan rumah tangga ini. Setelah mengharungi bahtera kehidupan bertahun-tahun malahan berpuluhan tahun,
telah mempunyai anak, telah mempunyai cucu malahan. Namun suatu bahtera kehidupan itu tidak lepas daripada cobaan-cobaan. Karenanya suatu modal dari satu rumah tangga itu, yaitu cinta, kasih sayang, dan kejujuran dalam suatu rumah tangga. Walaupun sudah bertahun-tahun ataupun sudah berlama kita mengikat suatu persetujuan perjanjian, tetap harus dijunjung tinggi dalam suatu rumah tangga. Sebab apabila kita lupa kepada cinta kasih, kepada kesetiaan dan kejujuran dalam satu rumah tangga, malahan pada akhir-akhirnya setelah mempunyai anak dan setelah mempunyai cucu, tidak sedikit suatu kegagalan terjadi dalam satu pembinaan rumah tangga. Dalih bagi orang yang demikian ada-ada saja, adikku Erna dan Eri. Malahan katanya, ya apalagi anak-anak sudah besar, sudah sekolah tinggi, sudah mempunyai titel semuanya. Kewajiban saya sebagai bapak kepada anak-anak, dan anak-anak itu sudah diseberangkan ke tingkat kedewasaan, sudah bekerja dan segalanya. Ya apa salahnya saya sekarang lagi dibebaskan? Malah ada kedapatan seorang bapak yang demikian melepaskan tanggung jawabnya. Dengan dalih dia sudah sekolahkan anaknya, sudah menjadikan anaknya menjadi sarjana dan sebagainya, dan sudah bekerja, dan ingin lagi waktu menghadapi pensiun atau masa hidupnya beralih pandang kepada yang lain. Bapak dan suami kita sudah batu-batu ataupun istri kita sudah rumpuh-rumpuh, namun cinta kasih ini sampai akhir hayat harus dipelihara, karena inilah yang menjadi modal dalam satu kerukunan rumah tangga. Kami rasa cukup sekian sebagai kata sambutan dari yang mewakili tamu pada malam ini. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada saya diserahkan membaca doa, dan sementara itu ada diberi kesempatan sedikit menyampaikan nasihat pendek. Sebelum mendoa, saya sampaikan nasihat Rasul, sebenarnya bukan nasihat saya, kepada mempelai keduanya. Kehidupan mempelai ini bisa bahagia, kata Nabi, apabila berjalan, terlancar perjalanan dari kedua pihak, perjalanan hak dan kewajiban. Bila hak dan kewajiban jalan, maka di ujungnya bahagia. Secara pendek saya sampaikan, adapun kewajiban si suami kepada si istri, kalau menurut Rasul 5. Jadi sekarang kita coba menyampaikan nasihat kepada si suami. Ada 5 kewajiban suami kepada istri menurut Rasul, atau ini rumusnya barangkali. Kewajiban pertama, kata Nabi, ayyut'imaha idza ta'ima, memberi makan si istri bila dia mendapat makanan. Kalau lihat sini memberi makan, kalau memberi makan, makanan yang diberikan. Jadi memasak nasi sebenarnya kewajiban suami juga kelihatan tuh, memberi makanan. Kedua, wa yaksuha idza tusiya, memberi pakaian si istri. Pakaian, jadi bukan bahan pakaian, pakaian siap. Ketiga, larangan. Si suami sekali-kali, kata Nabi, wala yadribul wajha, tidak boleh si suami memukul istri.
Bagaimanapun marah si suami tidak boleh pukul istrinya. Kan ada orang kadang-kadang terjadi baku hampir, ada terjadi baku hampir, lempar, pukul, sepak, terjang. Ini laki-laki yang tidak sopan namanya. 4. Wala yuqabbih, si suami tidak boleh menodai nama istrinya karena cemburu tidak karuan lalu dituduh yang bukan-bukan. Ini merusak hubungan kita. Termasuk juga menodai istri. Kalau macam sekarang rela istrinya menjadi hostess, ini juga mencemarkan nama istri namanya ini. 4. Yang kelima, ini agak ganjil bunyinya tapi ini hadis. Kalau terjadi perselisihan, si suami tidak boleh mengucil keluar rumah. Kok terjadi perselisihan dan lari ke surau, dan lari ke rumah dan sana, itu terbuka rasio itu kita Nabi. Tidak boleh. Jadi itu ada 5 kewajiban si suami. Sekarang kewajiban si istri kepada suami. Ada 5 kata Rasul. Pertama, Allah tahjura firasah. Si istri tidak boleh meninggalkan tempat tidurnya tanpa izin suami. Bagaimanapun harus tanpa izin. Nah, ada orang bicara, kalau sudah tua-tua bagaimana Buya? Ya tua-tua pun juga tidak boleh begitu. Semantang lagai laki awak 3 gun saja, tidak begitu. Jadi nerancak saja yang dipakai, lagai tampakkan, tidak boleh. Banyak laki-laki yang merana, yang pergi ke surau, tinggalkan istri. Ini tidak boleh dalam agama. 1. Kewajiban kedua,